Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan sampai dengan saat ini. Bahkan ketika hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya kami boleh diteguhkan oleh firman Tuhan yang dapat mengajar kami dan mengubah akan hati kami. Dan kami sungguh memohon hikmat bijaksana yang hanya daripada Tuhan di dalam kami memahami akan kehendak Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan satu tema, yakni tentang Editor Plus. Apa yang ingin dibicarakan melalui tema tersebut? Nah, sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-10. Dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seiring dengan berkembangnya waktu, saat ini kita tengah marak dengan perkembangan media sosial. Saat ini media sosial digunakan untuk berbagi pesan dengan banyaknya pengguna media sosial, baik itu berupa informasi, foto, maupun juga video. Kalau kita memperhatikan, media sosial yang paling banyak diminati saat ini ada TikTok, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Tetapi di antara media sosial tersebut yang paling banyak diminati oleh anak muda, yakni adalah Instagram dan juga TikTok. Kalau kita memperhatikan, baik itu Instagram maupun TikTok, ada fitur-fitur tertentu yang dihadirkan, seperti stiker, filter, musik, dan sebagainya. Aplikasi ini tidak hanya mengandalkan fitur dan fungsi yang mereka miliki, tetapi aplikasi ini juga mengajarkan dan mengasah kita supaya memiliki jiwa yang kreatif maupun inovatif. Dan karakteristik inilah yang sangat dibutuhkan khususnya oleh generasi muda pada zaman ini. Saat ini kaum muda menggunakan berbagai macam cara untuk menyalurkan kreativitas mereka di dalam membuat konten yang menarik dan berbeda dari para pengguna media sosial lainnya.
Dan menariknya, pengguna Instagram dan TikTok ini berasal dari berbagai macam kalangan. Ada artis, ada selebgram, influencer, dan sebagainya yang turut meramaikan di dalam membagikan konten maupun video di dalam media sosial. Dengan kata lain, media sosial ini telah menjadi sarana di dalam berekspresi dalam bentuk foto maupun juga video. Apa alasannya? Karena dalam media sosial kita diberikan ruang untuk mengatur apa yang ingin kita sampaikan, menonjolkan hal yang baik dalam diri kita, menutupi kekurangan kita, dan sebagainya. Dengan kata lain, kita bisa menampilkan diri kita sesuai dengan yang ingin kita berikan kepada orang lain, supaya orang lain bisa melihat diri kita sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita memperhatikan, generasi muda saat ini sangat menggemari untuk mengedit foto dan juga video dirinya sendiri demi tampil menarik di media sosial. Rasanya sangat aneh jika kita setelah foto selfie maupun wifi, kita belum edit foto tersebut sebelum di-share. Entah kita hanya edit brightness atau kontras, cropping, framing, structure, hingga menghilangkan ketidaksempurnaan pada wajah kita. Di dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh The Body Shop, kosmetik asal Inggris, kaum wanita itu dapat menghabiskan waktu sekitar 753 jam semasa hidupnya untuk memotret dirinya, delete foto, menambahkan filter, retouch, demi menghasilkan foto selfie yang sempurna. Dalam suatu penelitian yang melibatkan 1.400 wanita berusia 18 sampai dengan 30 tahun mengungkapkan bahwa seperempat dari responden tidak akan upload foto selfie jika hasilnya belum terlihat sempurna. Setidaknya mereka harus menggunakan filter atau mengubah pencahayaan jika mereka tidak punya waktu yang cukup untuk edit setiap detail di dalam foto tersebut. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa saat ini ada suatu keharusan untuk tampil semenarik mungkin di media sosial. Fenomena ini rasanya terlihat menarik. Ada sebagian orang yang mengedit foto lalu upload di media sosial hanya untuk mengasah kreativitas mereka. Tetapi ada juga sebagian kaum muda yang mengedit foto dirinya sendiri lalu upload di media sosial untuk menarik perhatian banyak orang. Sekilas rasanya memang biasa-biasa aja. Tetapi jikalau kita tidak berhati-hati, terutama kaum muda, mereka akan sangat rentan di dalam memandang akan keberhargaan diri mereka. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki pandangan yang baik tentang gambar diri mereka. Mengapa? Karena ada sebagian anak muda yang meletakkan atau mencari nilai hidupnya di dalam dunia ini. Bagi sebagian mereka, apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh dunia ini jauh lebih penting. Padahal Allah telah menciptakan kita semua dengan begitu berharga dan indah. Karena kita semua diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi sayangnya dosa telah merusak segalanya, sehingga manusia menjadi sulit untuk memandang dirinya sebagai gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tentunya Allah sangat serius memandang hal ini. Tetapi persoalannya adalah manusia itu bukannya tidak tahu, tetapi tidak mau tahu, sekaligus tidak mampu. Dan ini menunjukkan sesuatu hal yang sangat memprihatinkan. Pertanyaannya adalah, seberapa seriuskah keadaan manusia dalam dosa? Dan inilah yang pertama kali disoroti oleh Paulus
dalam surat Efesus 2 ayat 1 hingga yang ke-10. Mari kita menyimaknya. Kalau kita melihat di dalam Efesus 2 ayatnya yang pertama, Paulus menggambarkan keadaan manusia di luar Kristus sebagai mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini merupakan keadaan yang sangat serius karena manusia tidak lagi berdaya karena pelanggaran dosa. Yang artinya manusia tidak lagi berdaya melakukan apa yang harus dilakukan. Tetapi pada waktu yang sama, manusia melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan ironisnya, pelanggaran dosa ini dilakukan setiap kali oleh manusia. Ini menunjukkan kondisi seseorang yang mengalami akan kematian rohani. Manusia tidak lagi berdaya melawan kuasa dosa, sehingga mereka dengan begitu antusiasnya hidup dalam dosa. Ada 3 hal yang mengakibatkan seseorang mengalami kematian rohani. Yang pertama adalah dunia ini, yang kedua adalah iblis, dan yang ketiga adalah kedagingan. Ketika seseorang tengah mengalami kematian rohani di dalam dirinya, maka orang ini tengah mengikuti jalan dunia ini. Dengan kata lain, seseorang tengah mengejar hal-hal yang sifatnya sementara. Ada nilai, ada kebiasaan yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Yang pada akhirnya, sebagian orang meletakkan nilai hidupnya kepada dunia ini. Bahkan, mereka juga meletakkan impiannya ke dalam dunia ini. Makanya tidak heran saat ini kita tengah dimarakkan oleh materialisme, hedonisme, sekularisme, dan sebagainya. Tentu ini bukanlah persoalan yang mudah. Kenapa? Karena sewaktu seseorang hidup di dalam hawa nafsu kedagingan, itu semua diawali dari ketundukan diri terhadap kehendak daging maupun pikiran yang jahat. Perbuatan kedagingan berasal dari kehendak maupun pikiran yang dikuasai oleh kedagingan. Dan ini merupakan bagian internal dari kondisi manusia yang berdosa. Ketika Allah melihat akan keberdosaan manusia, Allah tidak membiarkan begitu saja manusia di dalam keadaan yang tidak berdaya. Allah terus campur tangan dalam kehidupan manusia yang berdosa untuk menyatakan anugerahnya bagi kita semua. Ini merupakan pemberian Allah, bukan usaha kita. Ketika Allah menyatakan kasih dan anugerahnya itu kepada kita, Allah tidak menyatakan secara cuma-cuma, tetapi sepenuhnya anugerah itu Allah berikan bagi kita semua. Oleh sebab itulah Allah sudah menyiapkan satu-satunya cara keselamatan, yakni melalui Kristus. Di dalam anugerahnya, Allah telah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Dan ini merupakan jaminan yang kekal bagi kita semua. Bahkan jauh sebelum kita dilahirkan di dalam dunia ini, Allah telah mempersatukan kita dengan Yesus Kristus. Dan ini semua terjadi karena kasih dan anugerah Allah bagi kita semua. Kalau kita menyadari akan hal ini, kita pasti akan dimampukan untuk memandang akan keindahan serta keutamaan Tuhan dalam hidup kita. Apalagi Allah sudah menciptakan kita dengan begitu indahnya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam surat Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Dari ayat ini, Paulus ingin menyampaikan bahwa identitas maupun perilaku kita itu ditentukan oleh Allah. Karena Allah adalah pencipta kita. Kita semua adalah miliknya Allah. Dan sudah seharusnya lah status kita sebagai milik Allah itu memengaruhi cara kita untuk lebih menghargai diri kita sendiri serta membentuk perilaku kita. Allah telah menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Artinya, kita semua sangat berharga di mata Allah karena kita semua adalah hasil karya Allah yang begitu indah dan begitu berharga. Allah begitu memperhatikan dengan sangat detail. Dulu kita yang mati dalam dosa, kini telah diciptakan kembali di dalam Kristus. Sejak awal, Allah telah merancang hidup manusia dengan begitu indahnya. Ada peranan yang harus dijalankan oleh manusia. Dan peranan ini sudah disiapkan oleh Allah sebelumnya. Untuk itulah, Allah perlu mengenakan manusia yang baru kepada kita. Jadi kita diselamatkan bukan hanya karena pelanggaran dosa kita saja, tetapi kita juga diselamatkan untuk melakukan perbuatan yang baik. Mengapa? Karena ketika Allah telah memberikan keselamatan, itu sepenuhnya Allah sudah berikan bagi kita semua. Dengan kata lain, kita melakukan perbuatan baik karena sudah diselamatkan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah serta penggenapan atas rencana Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam manusia, sebagai manusia yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah atau imago Dei, maka sudah sepatutnya lah kita hidup dalam kesadaran bahwa kita diciptakan dengan begitu berharga, dengan begitu indahnya. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup dalam kesadaran ini? Yang pertama adalah menyadari bahwa diri kita adalah ciptaan Allah yang berharga. Karena kita adalah ciptaan, maka Allah harus memulihkan keadaan kita untuk kembali menjadi gambarnya. Dan ini merupakan karya Allah yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Tetapi karena manusia juga adalah pribadi, maka manusia memiliki tanggung jawab di dalam proses pemulihan ini. Makanya Paulus menggambarkan kepada jemaat di Efesus, khususnya di dalam surat Efesus 5 ayatnya yang pertama. Be imitators of God. Bagaimana ketika orang lain melihat hidup kita, mereka bisa melihat ada Kristus yang hidup dalam diri kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup dalam kesadaran bahwa kita adalah ciptaan Allah yang berharga dan yang sempurna. Yang kedua adalah meresponi akan kasih Allah di dalam hidup kita. Natur yang paling esensial dari Allah adalah kasih. Melalui iman, kita masuk ke dalam keluarga Allah dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Maka kita harus bertanggung jawab untuk meresponi Allah melalui ketaatan kita kepada firman Allah, yang melaluinya kita akan secara terus-menerus mengalami pengudusan, supaya kita dapat tinggal tetap di dalamnya. Kita harus percaya bahwa kita sangat dikasihi oleh Bapa melalui anaknya, Yesus Kristus, melalui Roh Kudus. Kita sangat dikasihi oleh Allah yang telah menciptakan kita dan menebus kita melalui Yesus Kristus. Maka yang seharusnya menjadi respons kita adalah menerima akan kasih Allah, menerima akan anugerah Allah, supaya hidup kita makin serupa dengan Kristus.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu bagaimana perasaan kita saat ini. Mungkin ada di antara kita yang tengah bergumul akan pandangan diri kita. Ketika kita melihat media sosial, ada begitu banyak konten yang bisa membentuk akan pemahaman akan gambar diri kita. Dunia bisa mengatakan dan mengajarkan apapun tentang penampilan fisik kita. Bagaimana kita harus tampil menarik, bagaimana saya harus terlihat cantik, bagaimana saya harus terlihat ganteng, dan sebagainya. Dunia boleh mengatakan apapun kepada kita. Dunia juga boleh mengajarkan apapun kepada kita. Orang-orang di sekeliling boleh menilai apapun tentang kita. Tetapi nilai hidup kita, gambar diri kita, bukan ditentukan oleh dunia ini, melainkan sepenuhnya nilai diri kita, gambar diri kita itu ditentukan oleh Allah. Jangan pernah mengatakan bahwa aku tidak berharga, aku tidak menarik, aku tidak bisa apa-apa dibandingkan dengan orang lain. Ingatlah bahwa Allah sudah merancangkan setiap hidup kita dengan rancangan yang indah dan berharga. Karena kita semua adalah karya Allah yang indah. Dan kiranya kita boleh belajar untuk hidup dalam kesadaran bahwa kita sudah diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Kita semua adalah pribadi yang berharga. Kita semua adalah pribadi yang indah di mata Allah. Dan marilah kita meresponi akan kasih Allah itu dalam hidup kita. Kiranya hidup kita dapat menjadi kesaksian yang indah bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami kembali datang di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh sungguh-sungguh menolong kami, supaya kami dapat hidup di dalam kesadaran bahwa kita semua telah diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kami semua adalah karya Allah yang indah. Orang-orang di sekeliling kami boleh mengatakan apapun tentang kami. Orang-orang di sekeliling kami boleh menilai apapun tentang kami. Tetapi kami menyadari bahwa Allah memandang kami dengan cara yang berbeda. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami dan memampukan kami supaya kami dapat hidup dalam kesadaran bahwa kami telah diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tak berdoa dan bersyukur. Amin.